Halo Sobat Jiwa, jumpa lagi di acara Bincang Jiwa Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma. Bersama saya Ibu Tu Agus Manik Julantara dan juga eh, rekan sejawat saya Safira Mailani, STRGZ Dietitian. Bincang Jiwa kali ini akan membahas tentang Hari Gizi Nasional yang akan jatuh pada tanggal 25 Januari 25. HGN kali ini adalah HGN yang ke-65 yang mengangkat tema tentang em, pilih makanan bergizi untuk keluarga sehat. Nah, saat ini saya bersama dengan Mbak Safira Melani yang biasanya dipanggil apa Mbak? Safira. Safira ya. Mbak Safira ini merupakan dietitian di Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma. Kegiatan sehari-harinya apa aja Mbak? Kalau boleh diceritakan dulu. Baik, untuk kegiatan saya sehari-hari sebagai dietitian di Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma sendiri, yang pertama adalah seperti biasa, seperti tugas pokok seorang dietitian pada umumnya, yaitu melakukan asesmen pada pasien baru, lalu kemudian menentukan diagnosis gizi, dan selanjutnya adalah memberikan intervensi sesuai dengan diagnosis yang sudah saya tegakkan. Ya, ternyata cukup banyak juga ya kegiatannya dietitian di rumah sakit ya. Nah, balik lagi ke tema HGN kali ini yang HGN yang ke-65 ini kan temanya itu makan makanan bergizi untuk keluarga sehat. Nah, kata kuncinya itu kan ada makanan bergizi dan keluarga sehat. Nah, Mbak Safira, bisa nggak dijelaskan sedikit aja tentang makanan bergizi dan keluarga sehat itu? Seperti apa sih makanan bergizi itu, keluarga sehat itu seperti bagaimana? Baik, untuk keluarga sehat sendiri, keluarga sehat ini adalah keluarga yang memiliki tingkat kesejahteraan fisik, mental, sosial maupun spiritual yang optimal. Di sini ciri-ciri dari keluarga sehat sendiri adalah yang pertama itu mengkonsumsi makanan beragam dan bergizi. Yang kedua itu melakukan aktivitas fisik, dan yang ketiga adalah ciri dari keluarga sehat sendiri adalah memiliki hubungan baik antar keluarga. Nah, untuk makanan bergizi di sini adalah makanan yang mengandung zat-zat gizi zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Eh, jadi kalau yang sehat apa keluarga sehat itu intinya itu sehat secara fisik, sehat secara mental, sehat secara spiritual dan sehat secara sosial. Jadi makanan bergizi itu makanan yang mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Lalu sesuai temanya kan makanan bergizi untuk keluarga sehat. Nah, makanan bergizi yang seperti apa? Contohnya coba bisa disebutin Mbak Vira kayak gimana? Untuk contoh makanan bergizi, nah kalau kita membahas bagaimana sih pemilihan makanan bergizi untuk keluarga sehat ini, kembali kita merujuk ke Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang. Nah, teman-teman, Pedoman Gizi Seimbang ini adalah salah satu upaya yang dicanangkan pemerintah dalam atau untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Nah, selain itu, pedoman gizi seimbang ini merupakan bentuk penyempurna dari pedoman gizi sebelumnya. Nah, Kak Manik tahu nggak pedoman gizi sebelumnya itu apa? Pedoman gizi yang sebelumnya itu bukannya apa? 4 sehat 5 sempurna tuh ya? Betul sekali, 4 sehat 5 sempurna. Nah, terus Mbak Vira, ini kan 4 sehat 5 sempurna kan pedoman yang sebelumnya tuh. Padahal kan udah lengkap tuh 4 sehat 5 sempurna tuh kan makan makanan pokok, yang penting ada lauk pauk, makanan pokok kan, terus ada lauk pauknya, ada sayur mayurnya dan ada susu juga sebagai penyempurna kan. Nah, itu kan udah lengkap tuh Mbak Vira ya. Terus apa yang dirubah kan sudah bagus itu 4 sehat 5 sempurnanya. Apalagi yang diganti di pedoman sebelumnya dengan pedoman yang sekarang ini? Jadi kalau kita tarik ke belakang, prinsip 4 sehat 5 sempurna ini adalah salah satu prinsip atau pedoman makan yang diperkenalkan oleh Bapak Gizi Indonesia, yaitu Profesor
Purwosudarmo pada tahun 1950-an. Nah, di mana di mana prinsip 4 sehat 5 sempurna ini berisi tentang pedoman makan yang terdiri dari makanan pokok, lauk pauk, sayur mayur, buah dan susu sebagai penyempurna. Memang pada zamannya slogan ini merupakan slogan yang terbaik atau ideal, dengan tujuan gimana sih caranya agar masyarakat Indonesia ini konsumsinya jadi beragam. Nah, namun seiring perkembangannya zaman, slogan 4 sehat 5 sempurna ini sudah tidak relevan lagi dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan masalah kesehatan saat ini. Kenapa? Karena ada 4 alasan mendasar kenapa sih prinsip 4 sehat 5 sempurna ini diganti. Nah, itu apa itu yang Alasannya. alasannya apa aja itu? Jadi yang pertama itu kalau kita perhatikan di 4 sehat 5 sempurna itu kan hanya menitik beratkan atau berfokus pada asupan saja. Nah, sedangkan di pedoman gizi seimbang atau kita sebutnya PGS itu sudah tidak menitik beratkan pada asupan saja, tetapi terdiri dari 4 pilar. Yang pertama itu mengkonsumsi makanan beraneka ragam. Ya. Yang kedua itu melakukan aktivitas fisik. Yang ketiga menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Dan yang keempat adalah mengontrol berat badan. Mengontrol berat badan yang terakhir ya. Jadi yang pertama itu apa, bisa diulang Mbak Fira? Yang pertama itu adalah melakukan aktivitas fisik, ya kan? Yang pertama adalah mengonsumsi makanan yang beragam. Yang pertama itu mengonsumsi makanan yang beragam. Contohnya kayak gimana Mbak Fira? Contohnya makanan beragam di sini atau nanti aja saya jelaskan ya, di boleh. visualisasinya. Oh iya dah. Oke, berarti ada 4 pilar gizi seimbang, yaitu makan makanan yang beragam, terus aktivitas fisik, terus PHBS dan mengontrol berat badan. Nah, tadi kan sudah 4 pilar gizi seimbang Mbak ya. Nah, tadi saya masih bingung tuh tentang keluarga sehat. Keluarga sehat yang Mbak Safira jelasin itu kan secara umumnya tuh ya. Nah, menurut pandangan Mbak Safira sebagai dietitian itu tentang gizinya nih, maksudnya keluarga sehat secara gizi gitu kan, kayak gimana sih keluarga sehatnya itu? Apakah semuanya berat badannya terkontrol atau bagaimana? Coba bisa dijelaskan sedikit. Jadi kalau keluarga sehat menurut saya itu yang pertama adalah merujuk lagi ke 4 pilar gizi seimbang. Ya. Di mana keluarga bisa dikatakan sebagai keluarga sehat jika sudah menerapkan 4 pilar gizi seimbang ini. Yang pertama adalah mengkonsumsi makanan beragam. Yang kedua melakukan aktivitas fisik. Dan yang ketiga itu menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta yang keempat menimbang berat badan. Nah, tadi kan Mbak Safira itu Mbak Safira kan tadi udah jelaskan 4 pilar gizi seimbang. Terus tadi kan masih ada tuh alasan-alasannya kenapa pedoman gizi seimbang itu diganti kan dengan yang baru ini. Apa alasan yang lainnya itu Mbak? Jadi alasan selanjutnya kenapa sih 4 sehat 5 sempurna ini diganti, jadi alasan kedua itu pada prinsip 4 sehat 5 sempurna, susu kan dikategorikan sebagai penyempurna saja. Nah, sedangkan di PGS sendiri susu itu masuk dalam kategori lauk pauk atau sumber protein, sehingga jika teman-teman sudah mengkonsumsi sumber protein yang cukup atau mencukupi kebutuhan teman-teman, jadi teman-teman tidak perlu lagi mengkonsumsi susu. Nah, selanjutnya yang ketiga itu alasannya adalah pada prinsip 4 sehat 5 sempurna itu tidak menerangkan atau tidak menjelaskan tentang porsi, besar porsi. Jadi sebagaimana sih yang harus kita konsumsi atau sebanyak apa sih yang harus kita konsumsi perharinya. Jadi oleh karena itu di pedoman gizi seimbang ini sudah disempurnakan. Jadi nanti di pedoman gizi seimbang
divisualisasikan menjadi dua, yaitu visualisasi asupan makan satu hari dengan tumpeng gizi seimbang dan visualisasi asupan makan per sekali makan dengan isi piringku. Nah, untuk alasan terakhir adalah pada 4 sehat 5 sempurna itu kan tidak dijelaskan untuk konsumsi air putih yang cukup, dimana kita ketahui air putih ini merupakan zat makro esensial, artinya yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah banyak. Nah, di PGS ini sudah dijelaskan bahwa konsumsi air putih itu minimal 2 liter atau setara dengan 8 gelas per hari. Jadi yang dirubah tuh yang disempurnakan cukup banyak, Mbak ya. Ternyata yang 4 sehat 5 sempurna itu cuman hanya untuk asupan makan kita sekali aja atau sehari, itu yang penting ada makanan pokok, lauk hewani, lauk pauk, lalu sayur mayur, buah dan susu. Tapi kalau di yang baru ini, di pedoman gizi seimbang yang sekarang kita gunakan itu mencakup semua aspek, berarti ya dari porsinya juga diatur, lalu kebiasaan kita sehari-hari juga bagaimana kan begitu diatur juga, sampai dengan air putih pun kita diatur seberapa banyak kita mengkonsumsi atau dianjurkannya seberapa banyak untuk minum air putih. Nah, terus yang tadi yang menarik itu, Mbak ya, yang ketiga tadi itu yang ketiga itu besar porsi. Besar porsi kan ya. Yang menarik itu kan ada namanya tumpeng gizi seimbang sama isi piringku itu kan. Kayak gimana sih gambaran dari tumpeng gizi seimbang dan isi piringku itu? Coba dimulai dari tumpeng gizi seimbang itu kan seperti tumpeng gitu ya. Betul. Terus kan bentuknya kerucut tuh. Coba Mbak Fira jelasin kayak gimana awalannya, maksudnya dari dasar, dari bawah dulu kita ngelihatnya atau dari atas dulu? Dari bawah dulu. Oh, dari bawah dulu ngelihatnya. Terus yang paling bawah itu apa, Mbak? Yang paling bawah itu adalah golongan sumber karbohidrat atau makanan pokok. Nah, di mana sumber karbohidrat ini kita dianjurkan untuk mengkonsumsi 3 sampai 4 porsi per hari. Berarti kalau misalnya kita makan makanan, kan kita biasanya makan 3 kali sehari tuh. Sarapan, makan siang, sama makan malam. Berarti boleh dong lagi sekali makan? Kan 4 kali. Bukan boleh lagi sekali makan, cuma di sekali makan itu mungkin porsinya ditambahkan. Oh gitu. Nah, terus setelah yang paling bawah, habis itu di atasannya itu? Yang di atas itu adalah lapisan kedua, itu golongan sumber vitamin, mineral, dan serat pangan, dibagi menjadi dua, yaitu sayur-sayuran dan buah. Nah, ada perbedaan anjuran konsumsi sayur dan buah. Jadi konsumsi sayur per hari itu dianjurkan 3/4 porsi, di mana satu porsi sayur itu bisa kita gambarkan atau kita gambarkan dengan satu gelas sayur yang sudah dimasak tanpa kuahnya. Berarti sayurnya aja di dalam gelas tuh ya. Terus buahnya berapa? Terus buahnya itu dibatasi. Jadi anjuran konsumsi buah itu sekitar 2-3 porsi saja per hari. Nah, kenapa dibatasi? Karena memang kita ketahui kan buah ini memang merupakan sumber vitamin, mineral, dan juga serat pangan. Namun nggak bisa kita kesampingkan, buah juga kan merupakan sumber glukosa atau sumber gula. Jadi di mana asupan gula per hari juga harus dibatasi. Oh, berarti kalau misalkan makan buah terlalu banyak juga itu nggak baik juga ya? Bukannya tidak baik, konsumsi buah yang terlalu banyak ini mungkin normal-normal saja, asal kalau kita mengkonsumsi gula selain buah ini di bawah ambang batas konsumsi. Jadi misalnya kita sudah mengkonsumsi sumber glukosa dari lain, misalnya kopi atau minuman-minuman manis, dan itu sudah melampaui ambang batas, terus kita tambah dengan konsumsi buah-buahan yang berlebihan, mungkin itu tidak akan baik untuk kesehatan dalam jangka panjang. Berarti tetap kita batasi, memang boleh makan buah tapi tetap diatur porsinya seberapa banyak. Nah, ini kan udah di lapisan kedua nih Mbak Fira ya. Sekarang berarti lapisan ketiganya itu apa itu? Lapisan ketiga itu lauk pauk atau sumber protein.
Jadi dibagi menjadi dua, sumber protein hewani dan nabati. Susu juga masuk ke dalam golongan ini. Nah, untuk anjuran konsumsi sumber protein ini adalah 3/4 porsi juga. 3 atau 4 porsi 3 atau juga 4 porsi per hari. per harinya. Nah, ini kan kalau kebiasaan misal kalau misalkan lebih banyak makan proteinnya daripada bahan makanan pokok karbohidratnya itu ada masalah nggak nanti ke depannya atau gimana? Soalnya kan misalkan orang-orang ini kan kita di Indonesia nih, misalkan kalau orang-orang di Eropa atau di mana itu kan lebih banyak dia makanan proteinnya daripada makanan karbohidratnya. Kira-kira cara makan seperti itu, cara makan seperti itu tuh berpengaruh nggak sama bagaimana pertumbuhan atau perkembangan berat badan kita ke depannya nanti? Nah, untuk konsumsi sumber protein yang berlebihan atau lebih banyak dari sumber karbohidrat itu sebenarnya tidak memiliki efek yang yang mengganggu kesehatan. Hanya saja ini tergantung dari bagaimana cara pengolahan sumber protein ini. Nah, kalau orang-orang barat kan kita tahu untuk pengolahannya lebih banyak dikukus kan. Nah, sedangkan untuk kebiasaan makan di Indonesia ini pengolahannya itu lebih banyak digoreng dan bersantan. Nah, hal ini yang menyebabkan kecenderungan meningkatnya masalah kesehatan. Jadi intinya itu sebenarnya kita boleh-boleh aja misalkan makan protein yang banyak gitu kan. Boleh-boleh aja makan protein yang banyak, tapi tetap kita perhatikan cara mengolahnya. Ya, emang mau makan protein yang banyak tapi semua digoreng kan juga salah juga berarti kan ya, Mbak ya. Nah, itu kan udah di lapisan keberapa tadi, Mbak? Ketiga. Sekarang berarti ada lagi berapa lapisan? Ada 4 lapis. Oh, berarti lapisan terakhir sekarang. Betul. Nah, sekarang lapisan terakhirnya apa itu, Mbak? Lapisan terakhir itu ada gula, garam, dan minyak atau sumber lemak. Jadi, lapisan terakhir ini lapisan yang sangat dibatasi asupannya per hari, di mana untuk anjuran konsumsi gula itu sebesar 50 gram atau setara dengan 4 sendok makan. Itu gula 4 sendok makan berarti satu hari, bukan 1 kali makan. Oh, berarti kalau misalkan kita ngopi 2 kali sehari kan biasanya tuh pakai gula tuh 2 sendok tuh. Berarti udah selesai dong, udah sisa 2 lagi kan kebutuhannya. Oh iya betul, sisa 2 lagi itu. Tapi itu kan gula aja itu ya, itu gula pasir kan ya, bukan gula dari sumber makanan yang lain kan. Nah, terus habis itu garam itu seberapa banyak dibatasi? Garam itu anjurannya dikonsumsi per hari adalah 5 gram atau setara dengan 1 sendok teh. Kalau gula tadi kan sendok makan, nah garam ini sendok teh. Atau kalau kita konversiin ke natrium itu sebesar 2000 mg natrium. Berarti kita sehari itu cuma boleh 1 sendok teh per orang kan ya? Per orang per hari. Per orang per hari, berarti kalau misalkan satu keluarga itu gimana caranya? Misalkan kan gini Mbak ya, biasanya kan ibu kita atau orang tua itu kan masaknya itu sekali. Tapi kan dia kan maksudnya untuk sehari kan. Terus berapa masakan? Misalkan lengkap masakannya ada lauk hewani, lauk nabati kan, sama sayur. Tapi sering tak lihat tuh kalau misalkan orang tua masak tuh garamnya langsung twing 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 twing. Iya, tanpa takaran, yang penting rasanya pas. Nah, langsung rasanya pas, udah dah gitu kan, enggak diperhatiin tuh berapa jumlahnya. Nah, berarti kan kalau garam itu cuma 1 sendok teh aja kita sehari kan bolehnya. Nah, tadi kan Mbak Fira sebutin tuh konsumsi garam itu maksimal 1 sendok teh per hari. Terus apa yang terakhir lagi, Mbak? Minyak itu seberapa? Kalau minyak itu setara dengan 5 sendok makan atau 67 gram. Tadi kan satu hari itu konsumsi maksimal garam itu 4 sendok teh. 1 sendok teh, maaf Mbak. 1 sendok teh, yang gula yang 4 sendok makan. Betul. Ya. Gula 4 sendok makan, garam 1 sendok teh maksimalnya 1 hari. Lalu yang terakhir itu apa? Minyaknya berapa banyak, Mbak? Untuk minyak itu kita dianjurkan untuk mengonsumsi maksimal 5 sendok makan atau setara dengan 67 gram.
Kalau minyak berarti cuman 5 sendok makan aja. Betul. Kalau misalkan kita goreng telur, habis itu dong satu kali masak. Itu lagi dihitung untuk penyerapan minyaknya. Oh, itu yang terkandung di dalam makanannya seperti Betul. itu. Oh, berarti itu kan nggak termasuk berapa banyak minyak yang kita pakai. Iya, kalau misalkan kayak gitu kan, misalkan kita goreng ayam kan, misalkan kita goreng ayam itu kan banyak pakai minyaknya kan, nggak mungkin kita cuma pakai 5 sendok makan kan gitu. Oh, berarti yang minyak terkandung di dalam Makanannya. makanannya itu. Oh, kalau kita orang awam, ya mana tahu kan kalau misalkan kita makannya seberapa. Berarti harus dong konsultasi gizi misalkan untuk mengetahui seberapa banyak Jadi gampangnya itu ya. eh, kita dianjurkan untuk mengolah makanan itu lebih baik dikukus, ditumis. Jadi untuk digoreng itu mungkin dikurangin karena berhubungan dengan asupan minyak yang kita batasi. Berarti tetap dengan cara pengolahannya gitu Mbak ya. Lalu itu kan tumpeng gizi seimbang. Sekarang berarti isi piringku sekarang kan Ya, untuk makanan per satu satu porsinya. porsi, satu Nah, kali makan. kayak gimana sih bentukannya Mbak kalau boleh diceritakan? Isi piringku ini merupakan visualisasi dari besar porsi yang dianjurkan untuk satu kali makan. Jadi gimana pembagiannya? Mungkin teman-teman yang kebetulan lagi nonton Bincang Jiwa kali ini sedang makan, mungkin bisa diperhatikan piringnya. Jadi bagaimana sih cara membagi porsi piringku ini? Yang pertama adalah di dalam satu piring ini kita bagi dua dulu. Nah, untuk setengahnya kita bagi lagi, sepertiga ini kita isi dengan buah-buahan, lalu 2/3-nya kita isi sayur atau sumber vitamin, serat, dan mineral. Lalu setengahnya lagi ini juga kita pembagiannya sama. Jadi 1/3-nya kita bagi untuk lauk pauk atau sumber protein. Nah, 2/3-nya sebagai isi dari sumber makanan pokok atau sumber karbohidrat. Berarti di dalam isi piringku itu Mbak ya terdiri dari sumber makanan pokok atau karbohidrat, ada juga lauk pauk, terus ada juga sayur dan juga ada buah. Berarti di dalam piring itu lengkap juga ya semuanya. Yang penting maksudnya itu yang penting porsinya sesuai dengan anjuran tadi. Nah, misalkan itu kan tadi karbohidrat itu kan sepertiga dari setengah piring itu. Ya betul ya. 2/3 dari setengah piring itu kan. Nah, itu kira-kira berapa sendok makan kah atau berapa gram beratnya itu Mbak? Jadi untuk besar porsi karbohidrat ini kita contohkan nasi ya. Nah, jadi satu porsi nasi itu setara dengan 3/4 gelas 3/4 gelas atau 100 gram nasi. Nah, itu nasi atau beras itu? Nasi. 100 gram nasi. Lalu selanjutnya untuk lauk hewaninya? Untuk lauk hewani ini satu porsi itu setara dengan satu potong ikan ukuran sedang atau seberat 40 gram atau satu butir telur. Itu untuk lauk hewani. Nah, kalau misalkan pakai lauk nabati juga enggak, Mbak? Kalau pakai lauk nabati juga. Nah, untuk besar porsi lauk nabati ini satu porsi itu kita bisa gambarkan dengan 2 potong tempe ukuran sedang atau sebesar 50 gram. Nah, itu untuk lauk pauk ini dijadikan satu enggak dia tuh? Dijadiin satu. Oh, dijadikan satu. Itu di tempat sumber di lauk pauknya itu ada lauk nabatinya dan juga ada lauk hewaninya juga gitu ya. Tadi kan sudah dijelaskan sumber proteinnya itu ada yang dari hewani dan juga nabati. Nah, terus untuk sayurnya seberapa banyak, Mbak? Sayurnya itu sekitar 1 gelas sayur masak tanpa kuah. Berarti cuma sayurnya aja ya, sekitar 1 gelas banyaknya. Terus yang terakhir berarti kan buah-buahan itu yang besar juga porsinya kan, buah-buahan itu sepertiga dari setengah piring itu kan? Betul. Nah, terus seberapa banyak sih itu buah-buahan itu, Mbak? Seberapa banyak buah-buahan ini? Jadi satu porsi buah itu setara dengan
setara dengan satu potong pepaya ukuran 100 gram, 100 sampai 190 gram. Atau sekarang kan lagi musim rambutan ya Kak ya. Iya. Jadi satu porsi rambutan itu terdiri dari 8 butir 8 atau 8 butir, buah. 8 Kalau 8 buah butir sih. rambutan. Nggih. Berarti sebanyak itu ya porsinya kita makan sekali makan itu kan. Betul. Eh, Nah, jangan lupa untuk asupan air putihnya. Nah, oh iya betul ya, air putihnya juga jangan lupa kan, kalau kita makan masa kita nggak minum gitu kan ya. Iya. Air putihnya itu seberapa banyak Mbak? Air Oh putih. yang tadi Mbak Safira sebutin itu ya 8 gelas per hari atau 2 liter dalam sehari itu. Oh ya udah kalau gitu. Kan sudah jelaskan nih isi piringku dan Tumpeng gizi sih. tumpeng gizi seimbang. Sebenarnya banyak sih yang mau saya tanyakan lagi tentang bagaimana makan makanan beragam untuk keluarga sehat ini, tapi waktunya ini udah mau habis ini Mbak. Nggak Mungkin kerasa ya. ya nggak kerasa ini udah setengah jam kayaknya, udah lebih kayaknya setengah jam ini. Jadi kalau ada teman-teman yang ingin melakukan konsultasi gizi bisa hubungin Mbak Safira melalui Poliklinik Rawat Jalan, ada di Poli Gizi Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma. Buka setiap hari Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu libur, dan juga hari-hari besar juga libur ya. Jadi kita standby di sana hari Senin sampai Jumat pukul 8 pagi sampai dengan 4 sore. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Saya Ibu Agus Manik Julantara dan Saya Safira Mailani. mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan Bincang Jiwa kali ini. Sampai jumpa di acara Bincang Jiwa selanjutnya. Bye-bye.